pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini akan disambut 8 elemen besar semesta alam di 8 penjuru mata angin, disertai pesta besar, pesta yang sangat meriah yang dilakukan oleh para leluhur kita dari bangsa. Putra kekudangane Rama Sami. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat besar, yang sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia itu belum pernah terjadi. Yaitu kita kan sering dapat kabar ya. Kita sering mendapatkan kabar dari orang-orang yang senang memberi kabar. Namun setiap kabar yang kita terima itu selalu kabar yang mengerikan, kabar yang menakutkan. Nyaris tidak ada kabar yang membuat kita itu tenang, nyaman. Ada kabar lagi mengerikan, ada kabar lagi menakutkan, ada kabar lagi mengerikan, selalu seperti itu. Dan malam ini saya akan memberikan kabar bahagia. Apakah kabar bahagia itu? Kabar tentang pembukaan portal besar atau pembukaan pintu masuk yang sangat besar menuju ke peradaban baru atau zaman kejayaan atau zaman keemasan yang suci lagi sempurna. Jadi dimulai dari pembukaan portal besar inilah seluruh orang-orang yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup akan terangkat derajatnya, akan meraih kemenangan, akan mendapatkan kejayaan. Dan saat yang selama ini kita nantikan bersama, yang selama ini diperjuangkan oleh para leluhur kita dari bangsa dewata atau dari bangsa para dewa, akan dibuka pada hari ke-19. Nah, portal atau pintu gerbang besar memasuki peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini mulai dibuka. Pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini hanya dapat disaksikan atau hanya dapat diketahui oleh
seluruh manusia hidup yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Sedangkan mereka-mereka yang tidak menyukai kebajikan dan enggan atau tidak mau sama sekali melakukan kebajikan, lebih memilih sirik, iri, dengki, bully, fitnah, dendam, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi, tidak bisa, sama sekali tidak bisa menyaksikan portal besar yang terbuka, yang dapat menyaksikan terbukanya portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci. Itu hanya orang-orang yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang itu. Soal dia bisa melalui pintu gerbang itu atau portal tersebut, saya tidak tahu. Namun yang pasti, yang bisa menyaksikan dan bisa melalui portal besar peradaban baru ini hanya putra kekudangane Rama. Hanya putra kekudangane Rama. Namun kalau yang bisa menyaksikan, yang bisa mengetahui terbukanya portal besar peradaban baru ini, seluruh manusia yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan. Kalau yang mengetahui, kalau yang dapat melihat maksudnya. Namun yang bisa melihat dan bisa memasuki pintu gerbang ini, bisa melalui pintu gerbang ini, hanya putra kekudangane Rama. Maka jadilah panjenengan sebagai putra kekudangane Rama. Karena ketika portal besar ini terbuka, di sini akan diketahui mana putra kekudangane Rama, mana putra Rama. Pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini akan disambut 8 elemen besar semesta alam di 8 penjuru mata angin, dan akan dirayakan secara besar-besaran oleh para leluhur kita dari bangsa para dewata atau para dewa, sebagai ucapan syukur dan kebahagiaan bahwa apa yang selama ini diperjuangkan dengan berbagai macam pengorbanan pada akhirnya menang. Lah, inilah yang saya maksud sebagai kedaulatan Rama yang pernah saya informasikan di beberapa video. Jadi ada beberapa video, entah beberapa bulan yang lalu saya pernah memberikan informasi terkait zaman kedaulatan Rama. Nah, zaman kedaulatan Rama inilah yang saya maksud sebagai zaman kejayaan yang suci, di mana kehidupannya sama sekali tidak ada kejahatan. Di dalam kejayaannya sama sekali tidak ada kejahatan, sama sekali tidak ada keburukan. Tidak ada kemiskinan, tidak ada penyakit, tidak ada kegagalan, tidak ada stres, pusing, dan lain sebagainya. Yang ada hanya kebahagiaan, yang ada hanya ketentraman, yang ada hanya kesempurnaan. Ketika Rama berdaulat, ketika Rama jumeneng menguasai alam semesta,
semenjak zaman kakek moyang kita ada, kita sebagai anak cucu keturunannya itu memiliki musuh abadi. Musuh abadi ini adalah musuh yang tidak menyukai kebajikan dan tidak mau melakukan kebajikan. Nah, kejadian ini terjadi sejak zaman kakek moyang kita ada, yang pada akhirnya seperti yang pernah sudah saya informasikan, hingga pada akhirnya bangsa manusia menjadi dua golongan. Satu, golongan bangsa Barata atau para dewa yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan, dan satu golongan lagi adalah bangsa Denawa atau bangsa Asura yang tidak menyukai kebajikan dan tidak mau melakukan kebajikan. Nah, permusuhan ini terjadi sejak dari zaman kakek moyang kita ada hingga saat ini, sebab itu disebut sebagai musuh abadi. Lah, musuh abadi kita ini bermula dari sebutan sebagai Ajajil, yang kemudian setelah kakek moyang kita turun ke bumi berubah menjadi sebutan iblis. Ajajil atau iblis, jika seluruh kekuatannya ini bersatu, maka dia akan berubah sebutan lagi menjadi Dajjal. Lah, Dajjal ini adalah alat penghancur milik Tuhan yang nanti akan digunakan jika keseimbangan alam semesta ini tidak terjadi. Jadi simpelnya, jika kehidupan alam semesta ini tidak seimbang, lebih banyak kejahatannya dibanding kebajikannya maksudnya, maka Tuhan akan mengganti kehidupan di dunia ini, dan alat penggantinya adalah Dajjal. Jadi kalau pekerja infrastruktur dekolektor apa itu kontraktor, Dajjal ini sama dengan bulldozernya, gusur rata. Nah, untuk agar supaya alam semesta ini, kehidupan di dalam alam semesta ini agar menjadi seimbang, maka sebagai seorang putra kekudangan Romo, antara bangsa Asura dengan bangsa Barata ini harus dimanunggalkan, baru bisa seimbang. Jika keduanya tidak dimanunggalkan, maka keseimbangan ini tidak akan pernah terjadi. Semisal contoh, lebih banyak kebaikannya tetap akan dimusuhi oleh yang tidak menyukai baik, apalagi lebih banyak keburukannya. Artinya tidak akan pernah terjadi keseimbangan. Agar supaya bisa terjadi keseimbangan di dalam alam semesta, maka yang harus dilakukan oleh seorang putra kekudangan Romo adalah memanunggalkan keduanya. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai putra kekudangan Romo. Dengan memanunggalkan keduanya, maka kedaulatan Romo akan jumeneng. Nah, tentang ini akan terjadi, dan pembukaannya itu dimulai pada hari ke-19 bulan Suro. Pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini akan disambut 8 elemen dari semesta alam di 8 penjuru mata angin.
Nah, penyambutan ini akan disertai pesta besar yang dilakukan oleh para leluhur kita yang selama ini memperjuangkan kebajikan agar kebajikan itu terjadi di alam semesta. Nah, pesta besar penyambutan pembukaan portal besar ini hanya dapat dilihat, hanya dapat diketahui oleh putra kekudangan Romo. Hanya dapat dilewati dan dilalui oleh putra kekudangan Romo. Apakah yang lain tidak bisa? Yang lain bisa, hanya melihat. Itu pun mereka yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan bisa melihat pembukaan portal besar ini. Namun bagi mereka-mereka yang di dalam dirinya dipenuhi rasa dan perasaan syirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, bully, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi, tidak akan pernah bisa melihatnya, apalagi bisa melaluinya. Maka berbahagialah seluruh putra kekudangan Romo, karena tidak lama lagi kita akan mendapatkan zaman kejayaan kita, di mana seorang seri mengalami kemenangan, yaitu di akhir film. Nah, hal ini itu dari sejak zaman leluhur kita Nabi Sis diperjuangkan sampai sekarang, namun belum pernah terjadi. Jadi kita yang sudah berada di dimensi Manunggal Jati, satu, pertahankan dengan sistem menjadi putra kekudangan Romo. Karena putra kekudangan Romo yang dalam sikon atau keadaan Manunggal Jati yang bisa menyaksikan pembukaan portal besar ini dan bisa melalui portal besar tersebut memasuki kehidupan yang sempurna lagi abadi, di mana di dalamnya tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kejahatan, tidak ada kecurangan, tidak ada kesedihan. Yang ada hanya teguh, rahayu, selamat. Inilah kabar gembira dari saya buat panjenengan semua. Bersiap-siaplah menyambut kebahagiaan panjenengan sendiri-sendiri. Itu kalau Manunggal Jatinya panjenengan terjaga. Dalam bahasa awamnya, pada saat itulah kebenaran akan menang. Dengan paham maksud saya. Ringkas kabar dari saya, akan ada kejadian atau peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci, di mana kebenaran, kebajikan, kebaikan akan menjadi pemenangnya. Pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini akan disambut 8 elemen besar semesta alam di 8 penjuru mata angin, disertai pesta besar, pesta yang sangat meriah yang dilakukan oleh para leluhur kita dari bangsa Asura, dari bangsa Denawa, dari bangsa
Barata, dari bangsa Barata atau dari bangsa para dewa.